Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Rel Keisha Makarena, bisa dipanggil Keisha. Saat ini aku semester 4. Nah, video kali ini aku akan menjelaskan atau aku mempresentasikan tentang mata kuliah Machine Learning yang aku ambil. Judul itu klasifikasi kualitas udara menggunakan CNN. Next, latar belakang. Kenapa sih aku mengambil judul tentang kualitas udara gitu ya? Yang pertama, aku cerita sedikit ya. Pertama, aku mengambil data itu di sebuah website, tentunya kalian tahu, yaitu Kaggle. Pengambilan data website itu aku mengambil, menurut aku yang paling menarik itu adalah udara ya kita hirup sehari-hari. Dan aku tuh cuma pengen ngecek bener gak sih udara Jakarta. Ini yang aku bahas tuh Jakarta ya, karena aku mengambil dan mengangkat tema itu tentang Jakarta, tentang udara Jakarta. Jadi aku pengen tahu sih bener gak sih tentang udara Jakarta tuh buruk apa baik atau sedang atau B aja atau enggak aman, atau kita tuh sebenarnya udara itu malah berdampak bagus atau enggaknya gitu buat kita sebagai manusia. Nah, itu salah satunya. Nah, menurut aku karena ini masalah penting ya, karena ini berkaitan dengan pernafasan gitu, yang dimana ini bisa menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernafasan hingga penyakit kronis tentunya. Nah, metode yang aku gunakan itu yaitu CNN, Convolutional Neural Network. Oke, ini tuh diharapkan klasifikasi kualitas udara dapat dilakukan lebih efektif untuk mendukung tindakan preventif dan kebijakan lingkungan. Next, tujuannya tuh apa sih aku mengambil tema dan mengangkat tema ini? Nah, ini tuh tujuannya tuh mengembangkan model klasifikasi kualitas udara menggunakan metode CNN yang mampu mengidentifikasi kategori kualitas udara di Jakarta khususnya ya. Jadi dia itu bisa mengategorikan secara langsung baik, sedang atau tidak sehat polusi di Jakarta. Kenapa aku menggunakan CNN? Karena menurut aku CNN itu bisa membuat data yang dengan skala besar. Jadi dengan skala besar itu bisa menghasilkan klasifikasi kualitas yang lebih akurat menurut aku. Oke, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran udara. Next. Data yang aku gunakan itu salah satu tadi Kaggle, yang dimana tadi udah aku sebut ya, itu sebagai dataset publik aku. Nah, dari sini itu aku juga ngasih linknya nih. Sebentar. Nah, aku mengambil data di Kaggle. Ini datanya dari ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara DKI Jakarta dari 2010 sampai 2023, which is ini masih hangat-hangat banget sekarang 2025 gitu ya. Nah, aku mengambil, tinggal di download aja ini, terus habis itu aku lihat data-datanya deh. Data-datanya, terus habis itu aku prompting di Google Colab di seperti ini nanti. Terus aku mau jelasin dulu ya. Next. Jumlah baris, fitur data, fitur yang digunakan, tipe data itu semuanya aku lihat dari sini, dari kolom sini. Bisa lihat sebentar. Mana sih? Aduh. Pencet sebentar ya. Nih. Ini bisa lihat dari kolom. Nah, ini validnya tuh 4383. Ini valid datanya. Terus pokoknya aku ngambil data tuh dari si Kaggle semuanya. Atau misalnya dapat dari Excel juga bisa sih, tinggal dibaca aja Excelnya, itu langsung ada fitur data awal, ada juga fitur yang digunakan tuh apa, tipe data juga apa. Nah, jumlah baris yang aku gunakan tuh 4383 ya, tadi ada juga tadi di Kaggle-nya. Fitur datanya tanggal, stasiun, PM10, SO2, CO03, terus NO2, MAX, critical, kategori PM25, dan fitur yang digunakan tuh ada PM10, CO2, CO3, NO2, dan kategori. Terus tipe data yang aku pakai itu ada numerik dan kategori tentunya. Terus contoh data yang aku gunakan itu seperti ini. Ini udah aku jalanin ya. Sebentar. Dari data Kaggle nih, yang aku udah jalanin tuh datasetnya seperti ini. Ada sedang, baik, ada sedang dan baik. Sedangkan ada kategori yang tadi aku bilang itu ada baik, sedang, dan tidak sehat. Itu kenapa nggak masuk? Kita bisa lihat nanti. Oke, next dulu. Next, data processing, pembersihan data. Nah, dari sini kita itu bisa lihat sesuai sama ini. Bentar. Nah, data processingnya ini aku
Nih, data processingnya itu aku pemeriksaan data itu menggunakan handling missing value. Oke, aku menggunakan handling missing value. Ini bisa dilihat sebentar. Loadingnya lama banget ya. Oh my god. Oke, handling missing value. Nah, terus abis itu aku juga nih missing value-nya bisa dilihat dari sini. Nah, ini ada PM10, SO2, CO03, NO2 kategori ini tadi aku bilang fitur data yang digunakannya. Terus abis itu kita juga bisa lihat juga data prosesinya itu ada 2 ya, ada transformasi, ada 3 tadi kan. Yang pertama itu kan pembersihan data, nah yang kedua itu transformasi data. Nah, transformasi data di sini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu encode kategori, normalisasi fitur, dan juga resep data. Nah, ini itu kalau ini dilihat dari sini aja kali. Dari sini lebih enak gitu loh kalau dari Kaggle-nya langsung. Kalau dari Google Colab gitu langsung enak. Ini data-datanya kan ini bisa dikategorikan FM10. Nah, ini juga bisa dilihat model akurasinya nantinya sama model loss-nya yang errornya. Sebentar. Nih dari sini ini itu tuh sebagai data yang kedua itu ada encode kategori. Nah, label encode kategorinya itu ada normalisasi fitur, tentunya ada min max seller. Terus ada yang ketiga itu transfit split, sorry. Oke, next. Yang ketiga itu split data. Itu aku pakai trans test split. Itu ada di tadi ada di situ ya. Oke, sebentar nih. Aku menggunakan ini trans split nih. Sebentar aku bisa. Nah, ini juga bisa di testingnya juga. Nih, model trainingnya seperti ini bisa dilihat. Ini data yang akurasinya juga nih. Gitu. Ini modelnya, ini kita bikin tuh model di H5 nih model save-nya itu CNN R5. Ini ada di sini, tapi kalau dipencet itu kosong. Tapi kalau ini bisa lihat, jadi jalannya lebih Google Colab gitu. Google Colab di sini. Jangan pencetnya di sini, jadi filenya maksudnya. Next. Kenapa sih aku pemilihan dan penjelasan model seperti tadi aku udah bilang, aku menggunakan CNN. Menurut aku CNN itu bisa bisa membuat data yang skala besar itu menjadi lebih akurasi, yang menjadi lebih jelas dan lebih tinggi tentunya, yang dimana klasifikasi udara yang aku ambil data dari 2010 sampai 2003 which is itu besar skalanya, bisa digunakan dengan CNN gitu ya. Jadi ini model akurasinya yang tadi aku bilang tuh 85,82%. Ini model akurasinya. Terus tidak sehatnya itu ada di 000, berarti datanya itu tidak terlihat atau tidak dikenali. Terus abis itu makronya itu makro itu paling kecilnya itu 5538. Ini bisa dilihat juga, kalau ini bisa dilihat dari sini. Sebentar. Nah, ini model akurasinya yang aku bilang, ini ada tabelnya juga. Dari model akurasi sini bisa dilihat. Nah, ini juga ada model loss itu kayak skala errornya lah ya, model errornya gitu bahasanya. Terus next ada visualisasi interpretasi itu yang tadi, yang soal ini nih, ada model loss, ada juga model akurasinya yang tadi aku bilang, yang tadi aku juga sebutin. Dan dia itu memakai inversion matrixnya tuh. Ada inversion matrixnya, dan ini klasifikasi reportnya. Reportnya tadi kita lihat yang akurasi data itu 8582%, dan ada makro AFG-nya F1-nya itu yang paling kecil tuh 5538%. Nah, tidak sehatnya itu tuh 0.
Di sini kan F1 skornya tuh 0. Nah, itu berarti data itu tidak dikenali atau mungkin data terlalu sedikit gitu. Karena ini aku cuma pakai satu data karena aku sendiri gitu ya. Oke, next kita lanjut ke kesimpulan yang terakhir. Klasifikasi kualitas udara menggunakan CNN merupakan solusi efektif untuk memantau tingkat polusi secara akurat dan tepat. Ini benar banget karena aku menggunakan CNN sendiri, dan ini benar-benar aku 100% menggunakan CNN secara mandiri dan tidak sama sekali ambil bantuan orang. Oke. Jadi menurut aku model yang dikembangkan juga menunjukkan akurasi yang lebih baik dan cukup secara umum, yaitu sebesar 85,82%, sehingga layak digunakan sebagai sistem pendukung dalam pemantauan kualitas udara. Jadi untuk satu data ini tuh udah baik banget CNN model CNN tuh membantu sebagai aku untuk memproting data di Google Colab gitu. Next, oke, kontribusi, karena ini tuh biasanya kelompok ya. Aku ngambil sendiri guys, aku ngambil 100% nih hasil sendiri. Aku ngambil data dari Kaggle sendiri yang tadi aku lihat, yang kalian lihat. Aku ngambil dari Kaggle sendiri dan aku prompting sendiri, dan aku mainin model segala macam sendiri. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh banget ditulis komentar, nanti aku akan bantu jawab. Bye bye.